Oke, jumpa lagi dengan saya Sinung Zoom. Kali ini Indonesia akan kehadiran satelit Satria 1 di 146 derajat. Nah, satelit ini yang akan membawa banyak internet di seluruh pelosok Indonesia. Satelit ini diluncurkan pada pagi hari ini. Oke, kita ikuti aja peluncurannya satelit dari Florida, Amerika Serikat. Terima kasih, Anda masih bersama Sinongsium. Per second. Ground gas pulled up. As we mentioned earlier, that white cloud that you see bouncing away from the rocket is totally normal and nothing to worry about. The next call out Milik dari also want to SpaceX. explain to you. That's going to be that Falcon 9 is in startup mode and that the internal Roket SpaceX yang membawa satelit terbesar ini sudah dalam posisi vertikal dan dijadwalkan akan meluncur dari Cape Canaveral, ini Florida, Amerika Serikat, sekitar pukul 18.04 waktu Amerika Serikat. Countdown. Go to launch. There you hear it. We are just over 30 seconds. Kalau kita lihat bersama saudara, ini sekitar 46 detik lagi. Go Falcon 9, go PSN. T minus 30 seconds. Berdasarkan dari Network of Director Pacific Satelit Nusantara, Heru Dewi Kartono ini menjelaskan bahwa roket Falcon 9 SpaceX ini sudah mulai keluar dari hanggar dan berada di posisi vertikal sejak malam waktu setempat. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. And lift off. Go Falcon, go PSN. Stage 1, propulsion is nominal. Sudah saksikan bersama. Vehicle is pitching downrange. Inilah dia roket Falcon 9 punya dari SpaceX yang membawa satelit Republik Indonesia atau Satria That 1. incredible view means that Falcon 9 has successfully lifted off from Dan pad 40. disampaikan And right bahwa now we are throttling down to roket prepare for Falcon max 9 Q in ini about 30 sudah seconds. berhasil As you may meluncur. have heard us explain before, this is the period of highest aerodynamic pressure on the vehicle. Power and telemetry nominal. That's because at this point, we are seeing the greatest difference in dynamic pressure, which is increasing with the rocket's speed, and ambient static pressure, which is Dengan decreasing as kecepatan we move hampir up through the Earth's 1000 atmosphere. km. Vehicle is supersonic. With that call out, we know that Falcon 9 is moving faster than the speed of sound. Max Q. With confirmation that we've passed through max Q, we have 3 events coming up in quick succession, starting with main engine cutoff, stage separation, SES1, or second engine start 1. Main engine cutoff, or MECO for short, is where all 9 Merlin 1D engines will shut off to slow down the vehicle in preparation for the next event, stage separation, or stage set for short. Baik, saudara, ini That's the first langsung stage kita that will separate saksikan from the bersama second stage. peluncuran Right after roket stage Falcon set, 9 the yang first membawa stage is journey back satelit Satria 1 landing on our drone ship, a short call of gravitas, yang which is diterbangkan currently langsung stationed in the dari about Cape 600 Canaveral, kilometers Florida, away. Amerika Serikat. Now, Tampak during that antusias time, masyarakat stage juga two tidak hanya di will continue on Indonesia, its namun journey to juga space with the third seluruh event. masyarakat yang Second berada di engine Amerika start Serikat one ini or the dapat sama-sama menyaksikan peluncuran satelit Satria 1 ini. Di mana nantinya peluncuran Satria 1 ini diharapkan dapat Three major events. The fairing house will also separate less than a minute after digunakan SES. So keep an eye out for all of those coming. oleh masyarakat sebagai layanan internet untuk menjangkau kesenjangan digital di wilayah 3T terluar, terdepan, dan tertinggal. Seperti dapat kita lihat bahwa sudah roket Falcon 9 Stage separation confirmed. sudah keluar dari orbit dan sudah terpisah dari
So you heard the call outs there, and you can see on your screen in this great dual view that we have that the MVAC engine on our second stage has ignited. Now this is the first of 2 second stage burns that we're tracking for this mission. And the first stage on the left-hand side of your screen is coming back to land on our drone ship, a short fall of Gravitas. Now we are also expecting fairing deployment. Both vehicles are on nominal trajectories. With that, we know that both vehicles are headed in the right direction. And as I was describing earlier, we are Dan expecting saat fairing separation ini in just about 5 seconds. satelit Satria 1 sedang menuju ke orbit yang telah ditentukan. Fairing separation confirmed. As Somi mentioned earlier, reusability is part of our secret sauce here at SpaceX. So with that confirmation of fairing separation, we know that both of those are coming home again. The first, or one of them is flying Acquisition of signal Bermuda. for the 7th time and the other for its 9th. It's now T+3 minutes and 55 seconds into today's mission, and we have a great view of stage 1 on the left and stage 2 on the right. Satelit dapat mengorbit ya sesuai dengan harapan kita semua, karena betapapun juga kita membutuhkan komunikasi satelit untuk bisa menjangkau wilayah-wilayah Indonesia yang memang saat ini banyak wilayah terutama yang 3T gitu ya susah diakses dengan fiber optik maupun BTS dengan satelit, sehingga juga mereka bisa menikmati layanan internet kecepatan broadband. Baik Pak, tadi kalau kita lihat kan tadi ada pemunduran akibat gangguan anomali. Dalam hal ini ya mereka biasanya akan melihat daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena betapapun peluncuran biasanya dalam peluncuran itu kan membawa beban atau muatan yang cukup mahal gitu ya. Jadi mereka mungkin lebih baik mendelay daripada kemudian terpaksa menerbangkannya dengan gangguan cuaca. Ini cukup kalau hari ini ya cukup inilah masih bisa diterima ya, karena dalam beberapa kesempatan lainnya dengan peluncuran lainnya juga mungkin kadang-kadang bisa berhari-hari terjadi perbedaan. Karena di awal sebelumnya disampaikan bahwa akan diluncurkan pada tanggal 14 Juni kemarin ya Pak ya? Iya. Pertama kali itu tahun 76 gitu ya, di era Orde Baru, dan tentunya juga mengalami perubahan-perubahan dalam hal kapasitas terutama ya. Karena memang kebutuhan masyarakat akan internet itu sekarang tidak hanya sekedar bisa akses internet, tapi memang internet yang broadband. Dan kalau kita lihat sekarang kapasitas kita 150 gigabit per second, sehingga kalau misalnya ini dibagi sekian titik juga masih rencana awal kan memang 150.000 titik ya, sehingga 1 megabit per second. Kemudian kalau kita baca kemarin keterangan dari Bakti Kominfo akan dibagi menjadi 50.000 titik yang artinya bisa mencapai 3 megabit per second gitu. Ini cukup lumayan sih memang kecepatannya. Tapi apakah manfaat signifikan bagi konektivitas telekomunikasi ini, termasuk konektivitas di Indonesia ini, dengan adanya Satria 1 ini dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia? Karena masing-masing teknologi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau misalnya saat optik kan kelebihannya adalah kecepatannya sangat tinggi, tapi kan untuk membangunnya juga dibutuhkan effort yang tidak mudah gitu, apalagi misalnya wilayah-wilayah yang susah dijangkau. Nah ini yang dapat disolusikan melalui satelit gitu ya. Walaupun memang satelit itu juga punya kelemahan adalah kapasitas yang terbatas gitu. Jadi memang nanti kita kombinasikan mana wilayah yang harusnya menggunakan satelit, mana wilayah yang menggunakan stratoptik atau juga mungkin BTS gitu. Akses internet khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Akses internet yang disediakan oleh Satria 1 akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di lokasi layanan publik yang belum memiliki akses atau mengalami kualitas internet yang belum memadai. Prioritas utama penerima akses internet dari Satria 1 adalah sektor pendidikan, fasilitas layanan kesehatan, kantor pemerintah daerah, serta TNI dan Polri. Dengan kapasitas 150 Gbps, satelit Satria 1 akan menghadirkan sinyal internet di 150.000 titik. Satelit multifungsi berteknologi Very High Throughput Satellite atau VHTS ini pun disebut satelit dengan kapasitas terbesar di Asia.
Dalam pengadaan proyek ini menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Bakti Kominfo selaku penanggung jawab proyek kerjasama PJPK telah melaksanakan proses pelelangan pengadaan dengan menetapkan konsorsium PT Pasifik Satelit Nusantara PSN sebagai pemenang lelang di tanggal 26 April 2019. Konsorsium PSN mendirikan Badan Usaha Pelaksana BUP dengan nama PT Satelit Nusantara 3 atau SNT. Satelit Republik Indonesia atau Satria 1 diluncurkan dari Tanjung Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Satelit ini bukan sekedar satelit biasa. Jika berhasil, saudara mencapai dengan orbitnya, Satria 1 ini menjadi satelit terbesar di Asia dan kelima di dunia. Berikut ini kami hadirkan spesifikasi detail tentang satelit Satria 1.